Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Magdalena Valencia dengan NIM A11 2022 14.04 dan rekan saya Alvin Rivaldi dengan NIM A11 14 2022 14.684. Kami akan menjelaskan tentang proyek kami tentang Air Index Quality Prediction. Untuk latar belakang kami membuat website ini adalah karena website ini merupakan platform digital yang memberikan informasi kondisi kualitas udara di suatu wilayah serta memprediksi perubahan kualitas udara di masa depan. Platform ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengenali kualitas udara, memberikan peringatan dini terhadap potensi polusi, mendukung pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan demi kesehatan bersama. Untuk dataset yang kami gunakan, data ini digunakan dari ISPU atau Indeks Standar Pencemar Udara Jakarta pada tahun 2021. Kami mendapatkan data ini dari Kake. Kemudian langsung saja untuk pemodelannya, saya akan menjelaskan dari sini. Seperti biasa, awalnya selalu mengimport library, kemudian melakukan import dataset yang diambil dari Kaggle sebelumnya, kemudian melakukan pre-processing data. Yang pertama hal yang dilakukan adalah transformasi data. Pada transformasi data ini dilakukan dengan mengubah data kategorial menjadi data numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning yang kami gunakan. Hal ini dilakukan karena kami menggunakan machine learning yaitu algoritma KNN, dan algoritma SVM. Sehingga datanya diubah menjadi data numerik. Selanjutnya yang kedua adalah data cleaning. Data cleaning ini merupakan proses yang penting dalam pre-processing karena data ini untuk memastikan kualitas data yang digunakan dalam analisis ini berjalan dengan baik. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan atau memperbaiki data yang tidak konsisten, hilang, atau salah. Seperti halnya ini, di data kami terdapat data yang nol sehingga perlu kami hilangkan. Kemudian ada data duplikat, tidak ada data duplikat, dan data yang nol itu kami nolkan. Jadi semuanya ini akhirnya datanya nol semua. Kemudian kami juga menghilangkan kolom-kolom yang tidak penting seperti tanggal, stasiun, max, dan kritikal. Ini selanjutnya kami juga menampilkan heatmap dari matriks korelasi seperti ini. Langkah yang ketiga adalah fitur selection. Fitur selection ini memilih fitur yang paling relevan yang digunakan untuk membangun model machine learning. Tujuannya ini untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan interpretabilitas model dengan menghilangkan fitur yang tidak relevan atau berlebihan. Selanjutnya ada prediksi. Kami menggunakan prediksi algoritma KNN dan SVM. Hal yang pertama dilakukan adalah balancing data. Untuk balancing data ini digunakan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas, dan pada dataset targetnya menggunakan titik smooth dan memvisualisasikan perubahan distribusi kelas sebelum dan setelah dilakukan oversampling. Seperti ini hasilnya. Kemudian langkah yang kedua adalah splitting data. Splitting data ini dilakukan untuk membagi dataset menjadi dua lagi dan data uji. Dalam hal ini data yang kami gunakan itu dibagi menjadi 30% data latih dan data uji dan 70% data latih. Selanjutnya kami membuat model. Untuk model yang pertama ada model KNN.
Untuk hasil akurasi KNN kami adalah 78,54%. Dengan akurasi terbaik yang pernah kami dapatkan adalah 86,70%. Sedangkan untuk SVM, kami mendapatkan akurasi 86,70%. Setelah di training akan mendapatkan 92%. Kemudian melakukan comparing data, membandingkan antara data dengan algoritma KNN dan SVM. Dapat dilihat bahwa data yang menggunakan SVM menghasilkan data akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan data yang menggunakan KNN. Kemudian ada confusion matrix, ini digunakan untuk mengevaluasi model. Setelah mendapatkan skor akurasi di awal, maka akan melakukan pengujian model menggunakan matriks seperti precision, kemudian recall, F1 score, dan menggunakan confusion matrix. Untuk hasilnya seperti dengan akurasi 0,81 dan 0,83. Untuk SVM sendiri hasilnya 0,90 dan 0,91. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai deployment. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan project kita di deploy. Di sini ada tentang air quality index prediction, dan di navbar ada 5 menu, yaitu home, data, prediction, visualization, dan author. Yang pertama ada home. Tampilan home di sini kita menjelaskan tentang analisis dan prediksi indeks kualitas udara dan kategori indeks standar pencemaran udara. Yang pertama ada hijau dengan level baik, yaitu value 0 sampai 50, kedua biru level sedang, value 51 sampai 100, dan kuning level tidak sehat dengan value 101 sampai 200, dan yang terakhir itu merah dengan level sangat tidak sehat dengan value 201 sampai 300. Dan di menu kedua ada data. Di sini menjelaskan tentang dataset ISPU Jakarta tahun 2021. Tentang penjelasan dataset entries, di sini menampilkan dataset dari ISPU Jakarta di tahun 2021. Dan selanjutnya ada menu prediction. Di sini kita bisa memprediksi kualitas udara yang kita mau. Ada beberapa pilihan, yaitu PM2,5, PM10, SO2, CO, O3, NO2. Di sini kita bisa memprediksi AKI kita dengan COS model KNN. Di sini hasil prediksi itu tidak sehat dengan deskripsi tingkat mutu udara yang bersifat merugikan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Selanjutnya ada menu visualization. Di sini di menu ini akan menampilkan beberapa tampilan, yaitu time distributor of level, AKI kategori distribution. Kita bisa memilih stasiun dan polutan yang kita ingin tampilkan, misal DKI 3, Jagakarsa, dan polutan SO2. Di sini akan tertera semuanya sesuai dataset. Menu terakhir ada author. Author itu sendiri ada kita yang bikin project ini. Ada saya, Alvin Rivaldi, dengan NIM A11 2022 14684, dan Margareta Valencia dengan NIM A11 2022 14704, dan ada tertera IG dan akun GitHub kita. Cukup presentasi dari kelompok kita.
Mohon maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.